Terima kasih. Assalamualaikum Pak Wapres. Saya Hilmi dari Jawa Pos. Yang ingin saya tanyakan pertama, tadi malam Masjid Raya Zayat kan diresmikan Pak. Setelah ini kemungkinan menjadi tempat wisata religi masyarakat. Mengingat kejadian yang di Bandung kemarin, masyarakat dinilai berlebihan ketika melakukan wisata religi di masjid-masjid yang megah gitu Pak. Mungkin ada harapan ketika nanti masyarakat mulai berkunjung ke Masjid Zayat ini sebaiknya seperti apa. Yang kedua masih soal masjid lagi Pak. Beberapa waktu lalu DMI mengeluarkan surat edaran menjelang Ramadan ini supaya bersih dari kegiatan politik gitu Pak. Ini juga menyambut tahun politik 2024. Terima kasih. Ya, pertama ya ini masjid Zaid ini, ya istilahnya apa namanya itu? Hah? Bukan Muhammad, nama ayahnya, ya Syekh Zaid ya. Itu kan memang masjid yang hadiah dari pemerintah Emirat yang dibangun di sini. Ini lambang persahabatan dan juga nantinya menjadi masjid cerminan daripada Islam moderat, Islam wasatiyah itu. Dan masjid ini menjadi masjid hubungan erat antara Indonesia dan Emirat, persahabatan. Selain tempat sholat, masjid nanti akan dilengkapi dengan Islamic Center yang itu nanti akan menjadi semacam pusat kajian tentang pengembangan Islam yang moderat. Jadi ada semacam nanti jadi laboratorium dan studi yang juga itu bagian daripada kerjasama Indonesia dan Emirat. Itu dari segi pengembangan ajaran Islamnya ya, itu akan menjadi, karena memang mereka sangat tertarik dengan pemahaman Islam di Indonesia yang moderat. Bahkan saya juga beberapa kali diminta untuk mereka berkunjung ke sini sebagai pusat daripada hukama, Majelis Hukama Muslimin, yaitu tempat berkumpulnya persatuan himpunan orang-orang cendekiawan muslim di dunia yang berpusat di Emirat. Dan saya pun juga diminta menjadi keynote speak di dalam forum Abu Dhabi Forum for Peace, ya itu. Jadi pengalaman Indonesia seperti apa. Jadi mereka memang karena itu dia membuat masjid dan Islamic Center di Indonesia untuk mengembangkan Islam moderat itu yang diharapkan nanti menjadi semacam model pengembangan Islam di dunia. Itu di satu sisi ya. Nah, di sisi lain memang kemudian karena masjid ini punya keunikan sendiri dan punya, itu akan menjadi pusat wisata religi. Ya, bahkan kalau gubernur mengatakan kalau nggak dibatasi tadi malam itu mungkin itu akan penuh dan tidak. Dan juga mereka sudah mengantisipasi mungkin antara setengah tahun sampai 1 tahun itu akan banjir orang datang ke sini untuk berwisata. Nah, itu sudah jangan sampai nanti orang datang kemudian bawa rantang, kemudian makan di situ, lese-lese, bawa tikar, kemudian menginap, itu memang nanti ya, akan merusak ya. Oleh karena itu sudah disiapkan sedemikian rupa supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Ya, itu sudah jangan seperti ada masjid-masjid lain yang seperti itu kan. Nah, biasanya orang kemudian membawa macam-macam, kemudian juga. Dan saya kira memang
pemerintah juga menyerukan sesuai dengan aturan yang ada bahwa kampanye itu jangan menggunakan masjid, ya. Masjid jangan digunakan kampanye, tempat ibadah, sekolah, kan gitu, tempat pendidikan itu tidak boleh digunakan. Ya, ini karena itu saya minta kepada partai-partai politik tidak menggunakan masjid, dan kepada pemerintah daerah dan pihak keamanan supaya menyiapkan supaya jangan sampai masjid digunakan alat politik. Itu barangkali yang saya kira harus dijaga. Ya, tentu semua ibadah, tempat ibadah yang lain, kan tempat ibadah itu sudah tidak boleh, bukan hanya masjid, ya. Ya gereja, ya pura, ya kelenteng atau dan lain sebagainya. Saya kira itu. Assalamualaikum Pak Wapres, saya Rangga dari Antara Pak. Mohon izin bertanya terkait Papua Pak. Belum lama ini kan terjadi kerusuhan di Wamena Pak, akibat isu hoax. Sedikitnya 12 orang meninggal dalam peristiwa tersebut. Mungkin ada arahan dari Bapak Wapres agar kejadian serupa tidak terulang lagi, dan termasuk juga soal apakah perlu ada evaluasi terhadap aparat keamanan untuk penanganan kerusuhan semacam itu Pak. Terima kasih. Iya, saya kira pertama tentu sumbernya itu hoax ini harus jangan sampai hoax ini kan dijadikan alat untuk mengacaukan keadaan, mengadu domba oleh KKB. Ini oleh karena itu ini harus diantisipasi ke depan melalui upaya-upaya mengedukasi masyarakat supaya masyarakat tidak terprovokasi oleh hoax ini. Ini memang kita menghadapi masyarakat Papua yang mudah terprovokasi, ini harus ada langkah-langkah. Saya minta pihak Kominfo, ya, dan tentu dengan alat-alat dengan keamanan juga untuk melakukan langkah-langkah antisipasinya. Ya, jangan sampai nanti ada lagi, ya. Sebab memang daerah pegunungan, daerah ya, provinsi pegunungan ini menjadi mudah provokasi, dan semua Papua juga tentu harus dilakukan antisipasi. Dan penanganannya sendiri memang harus ditangani secara tuntas. Dan harus dicari sumber-sumbernya yang provokasi, dan jangan sampai menangani kerusuhan itu sampai terjadi banyak korban. Jadi harus ada langkah-langkah antisipasi supaya menyelesaikan setiap kerusuhan itu sedikit mungkin jangan sampai ada korban. Nah, terhadap korban ini harus juga dituntaskan. Sebenarnya sesungguhnya yang terjadi seperti apa. Nah, sekarang ini sedang dilakukan, sudah ada yang ditangkap saya kira, yang dianggap sumber daripada penyebab atau provokator, ya, yang bisa. Ini ke depan saya kira, dan pengamanan harus diperkuat. Jangan sampai ada daerah-daerah yang kosong, yang tidak terkendali, dan jangan sampai ada masyarakat yang eksodus dari satu daerah ke daerah yang lain karena merasa tidak aman. Barangkali itu harus disiapkan, saya kira itu. Selamat pagi Pak Wapres, saya Indri dari Media Indonesia. Pak, pertama saya ingin menanyakan mengenai kenaikan bahan pokok menjelang Ramadan. Antisipasinya seperti apa nih Pak? Kan karena kemarin beras sempat naik juga, telur juga. Yang kedua mengenai rencana Arab Saudi membangun bangunan seperti Ka'bah Pak, tapi untuk seperti rumah tinggal dan hotel. Nah, ada tidak pendapat dari Pak Wapres mengenai hal ini? Terima kasih Pak. Jadi Arab Saudi dilihat itu membangun satu bangunan yang hampir sama dengan Ka'bah, tapi tidak sama persis. Itu bangunan-bangunan. Jadi dapat respon
yang macam-macam dari masyarakat, kontroversial lah gitu. Kita minta tanggapan Pak Pres. Iya, saya kira kalau dia bukan Ka'bah ya, dia tidak membangun Ka'bah yang lain saya kira. Mungkin ada model bangunan yang saya dengar besar begitu kan, tidak seperti Ka'bah juga kan, juga kubus saja, bangunan kubus. Nah kan bangunan itu soal arsitek saja kan, ada yang ada yang saya kira macam-macam lah. Mungkin dia terinspirasi oleh Ka'bah, dia inginnya kubus, tapi tidak membangun Ka'bah. Saya kira kalau menurut saya, ya bukan masalah itu sih kan. Ya karena dia tidak membangun Ka'bah, kecuali ada membangun Ka'bah yang lain, nah itu batu. Tapi kalau membangun bangunan yang mirip Ka'bah, tapi bukan bangunan Ka'bah, hanya arsiteknya saja kubus, menurut saya bukan sesuatu yang jadi masalah gitu. Nah, kecuali mau bikin Ka'bah seperti Ka'bah kemudian dibuat lagi di tempat lain. Nah, dengan tujuan tuh orang pada datang lagi ke situ. Nah, itu baru itu masalah itu. Saya kira menurut saya begitu. Ya, tapi mungkin pandangan orang juga berbeda ya. Bisa saja. Iya, biasanya memang menjelang Ramadan itu suka ada naik, tapi jangan sampai naiknya itu tentu melampaui kewajaran. Ya, itu fenomena Ramadan itu seperti itu. Nah, bisa saja itu karena memang di satu daerah kurang pasokan. Nah ini yang sekarang sebenarnya oleh pemerintah sudah diantisipasi melalui upaya-upaya penanggulangan yaitu inflasi ya, ada supaya di daerah itu kemudian tidak terjadi kenaikan karena kelangkaan dan kemudian mendatangkan dari daerah lain dan ongkos biaya transportasinya itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Itu di mana-mana sehingga tidak menambah harga. Jadi tidak menambah harga, harganya tetap ya seperti di daerah lain juga, sehingga tidak terjadi lonjakan harga. Itu sebenarnya yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau harga itu kemudian fenomenanya hanya fenomena karena ada Ramadan, kemudian ada kenaikan, saya kira itu sifatnya sementara. Tapi kalau yang sifatnya itu akibat kelangkaan, itu sebenarnya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah. Jadi kalau ada nanti memang di daerah, tentu kita akan melakukan pemantauan. Jangan sampai ada langka dan akibatnya harganya akan melambung. Dan kalau tidak ditangani itu bisa ada tapi naik karena faktor ongkos. Ini mengakibatkan terjadinya inflasi. Itu kalau karena itu dikaitkan dengan penanggulangan inflasi di daerah. Ya, ada lembaganya di daerah itu. Saya kira itu. Ya. Pak, selamat pagi. Saya Nina dari Harian Kompas. Gini Pak, saya mau menanyakan mengenai kasus penganiayaan oleh anak pejabat dari Ditjen Pajak. Nah, akibat kejadian itu kan panjang nih Pak, melebar kemana-mana. Jadi ada seruan supaya orang tidak membayar pajak. Dan sekarang sudah mulai viral. Kenapa? Karena anak pejabat pajak itu kan menunjukkan kekayaannya, lalu orang jadi merasa ngapain saya bayar pajak gitu ya, boleh nggak kita berhenti bayar pajak. Nah sementara pemerintah kan ingin menaikkan rasio pajak, menaikkan jumlah orang yang patuh membayar pajak. Nah artinya kan kita harus mengembalikan kepercayaan publik pada Ditjen Pajak Pak. Nah kalau menurut Pak Wapres apa sih yang perlu dilakukan oleh Kementerian Keuangan, oleh Ditjen Pajak? Apakah sudah waktunya sekarang bersih-bersih di Ditjen Pajak? Apakah sudah perlu misalnya membuktikan terbalik kekayaan pejabat pajak supaya masyarakat percaya kembali? Itu Pak. Dan satu lagi mungkin yang agak ringan, apa sih kesan Bapak setelah sholat subuh di Masjid Sayyid? Makasih Pak. Saya kira kalau menurut yang
saya tahu Kementerian Keuangan sudah terus melakukan perbaikan sistem. Ya, boleh dikatakan Kementerian Keuangan lah paling baik ya dalam melakukan perbaikan di dalam masalah sistem perpajakan, termasuk masalah-masalah digitalisasi dan semua, kemudian juga sistem pajak online ya, kemudian juga penertiban aparaturnya dan sebagainya. Itu saya kira sudah dilakukan. Nah, bahwa di dalamnya ada kemudian masih ada, saya kira itu memang tentu belum 100%. Tidak hanya di Kementerian Keuangan, tapi juga tentu di tempat-tempat yang lain. Dan itulah yang terus kita perbaiki. Dan apa yang terjadi dengan peristiwa penganiayaan, kemudian orang tuanya dianggap itu memiliki kekayaan yang terlalu besar, saya kira Menteri Keuangan sudah melakukan langkah perbaikan dan bahkan akan terus juga melakukan penelitian kepada yang lain-lain. Jadi bahkan juga sudah dipecat, kemudian juga sudah diperiksa. Nah, ini untuk tentu memberikan peringatan kepada yang lain dan akan dilakukan juga penelitian kepada yang lain. Langkah itu antisipasinya sudah saya kira sudah betul, itu sudah dilakukan. Karena itu saya kira tidak tepatlah kalau kemudian hal yang seperti itu ini kemudian menjadi isu, kemudian timbul ketidakpercayaan. Jangan sampai orang membayar pajak, saya kira itu tidak tepat. Bahwa itu harus dilakukan pembenahan terus-menerus ya. Ya, dan Menteri Keuangan sudah melakukan itu. Dan itu sudah diakui memang ada tentu. Walaupun upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis sudah dilakukan. Seperti itu menurut saya itu. Kemudian yang apa lagi? Iya, saya kira salat subuh ini masjid baru yang menurut saya lambang persahabatan, suatu monumen penting. Saya ikut salat subuh bersama, itu menurut saya itu bagi saya kesannya sangat luar biasa ya, di masjid yang baru ya, masjid yang kita harapkan nanti memiliki nilai monumen penting kesejarahan dalam pembangunan Islam, bahkan pembangunan bangsa ke depan. Sebab saya melihat masjid ini ya seperti tadi saya katakan akan dilengkapi dengan Islamic Center, itu akan punya peran penting di Indonesia. Ya, jadi nanti Solo akan menjadi pusat pengembangan Islam yang dilambangkan oleh Masjid Syekh Zayed ini, ya, Syekh Zayed Solo ini. Jadi tentu saya merasa bersyukur bisa salat subuh pertama. Ya, untuk salat subuh pertama itu kan paling susah, salat itu subuh. Subuh kan paling susah itu. Ya ngantuk. Ngantuk itu salat sambil ngantuk kan. Ya. Jadi menurut saya itu salat subuh itu penting sekali. Ya, bahkan itu punya nilai lebih. Kemudian di masjid yang juga punya nilai lebih, yang diharapkan jadi pusat pengembangan Islam yang nanti akan memberikan nilai kepada model pengembangan Islam di dunia. Ya, itu kesan saya kira itu.